Kasus pengelolaan penyakit yang disebabkan oleh virus berikutnya dalam bioteknologi adalah pengendalian tumbuh atau dalam hal ini khususnya dalam kegiatan deteksi dini penyakit tumbuh. Penyakit ini terdapat pada tanaman padi, menyebabkan tanamannya kerdil, kemudian juga diikuti dengan tumbuhnya banyak rumput sehingga tanamannya tidak menghasilkan. Seperti teman-teman lihat pada gambar di samping, pada keadaan normal seharusnya tanaman padi sudah tinggi, tetapi teman-teman lihat ada tiga rumpun padi di situ yang pendek, tapi punya jumlah anakan yang banyak gitu ya. Dan kemudian juga berwarna daun kuning. Inilah gejala tungro kalau teman-teman lihat di lapangan. Apa yang membedakannya dengan kekurangan unsur hara? Yang membedakannya adalah jika ini adalah akibat dari kekurangan unsur hara, maka seharusnya terjadi pada semua tanaman yang ada di peta tersebut. Tetapi ini kan terlihat ya, tanaman di sebelahnya persis itu masih bisa tumbuh tinggi. Maka ini bukan disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Nah, penyakit tungro atau Rest Tungro virus, penyebabnya ini ada dua sebetulnya. Yang pertama, Rest Tungro bacilliform virus, dan yang kedua adalah Rest Tungro spherical virus. Jadi ada dua virus yang menyebabkan gejala tadi itu. Nah, keduanya ini ditularkan oleh warang hijau secara semi persisten. Nah, dua virus penyebab tungro ini memiliki materi genetik yang berbeda. Kalau bacilliform virus itu materi genetiknya DNA, sedangkan yang spherical virus materi genetiknya berupa RNA. Kita tahu bahwa virus itu bisa punya dua jenis materi genetik, tidak hanya DNA, ada juga yang RNA. Selain itu, ada yang double stranded, ada juga yang single stranded, ya. Ada yang beruntai dua dan ada beruntai tunggal. Jadi DNA itu ada yang double, ada yang single, RNA juga ada yang double dan single. Biasanya nanti disingkatnya DS, double stranded atau single stranded. Proses deteksi tungro atau dua patogen tungro tadi, bacilliform dan spherical, itu dilakukan dengan polymerase chain reaction atau PCR. Teman-teman sudah pernah dengar di kuliah sebelumnya tentang PCR. Ya. Proses PCR sendiri sebetulnya adalah proses penggandaan DNA atau replikasi sequence tertentu DNA. Jadi bagian tertentu dari DNA yang diinginkan. Ya. Jadi kalau DNA itu panjang gitu ya, hanya di bagian tertentu, di penggal tertentu saja akan digandakan atau difotokopi. Jadi kalau teman-teman fotokopi buku gitu ya, kadang kan teman-teman nanti menentukan ya, hanya halaman 20 hingga 30 gitu ya, untuk difotokopi sebanyak 100 misalnya. Nah, prosesnya seperti itu. Tidak seluruh buku atau tidak seluruh DNA itu yang kemudian akan digandakan, dipilih ya, hanya bagian tertentu saja. Pemilihannya tentu punya makna, punya maksud. Misal, hanya bagian yang menyandikan atau mengekspresikan sifat-sifat tertentu, misalnya gitu. Atau bagian-bagian yang hanya dimiliki oleh RTBV dan RTSV gitu, tidak dimiliki oleh virus yang lain. Jadi bagian yang unik, nah, itu bisa, akan digandakan. Nah, proses penggandaannya itu melibatkan enzim, ya. Jadi secara enzimatis
Dan karena enzim bekerja pada suhu-suhu tertentu, maka juga melibatkan pengaturan suhu. Ya, setiap enzim akan bekerja pada suhu yang berbeda, justru harus berbeda, sehingga kita bisa mengatur urutan enzim yang bekerja dengan cara mengatur suhu yang kita ubah-ubah. Nah, bagian mana yang akan kita copy atau kita gandakan atau kita replikasi dalam PCR, bagian itu ditentukan dengan primer. Jadi yang tugasnya menentukan itu primer. Primer itu warnanya merah. Teman-teman lihat di situ ya. Ada beberapa tahap. Ini tahap yang pertama, di mana DNA itu double stranded ya. Ada 2, DNA itu akan dipisah dulu. Proses pemisahannya ini melibatkan enzim denaturasi. Nah, enzim ini bekerja pada suhu tinggi. Setelah memisah, kemudian ada yang warna merah ini yang harus ikut dalam kegiatan PCR, itu yang disebut primer. Primer ini yang akan nempel nih. Nempel di akhir disebut primer reverse, nempel di awal disebut primer forward. Primer ini nempel dibantu enzim juga. Ya. Prosesnya namanya annealing. Enzimnya biasanya lebih rendah daripada denaturasi. Setelah menempel, kemudian akan dipanjangkan, akan terjadi namanya extension, gitu ya. Extension mulai dari primer itu. Nih dipanjangin di sini. Nah, setelah itu jadi double lagi ya di sini jadi double lagi kan, jadi double lagi, maka siklusnya berulang ke sini lagi. Nah, makanya polymerase chain reaction ini reaksinya berantai, berulang-ulang, gitu maksudnya. Nah, setelah ganda gitu akan berulang lagi ke step sini, untuk kemudian didenaturasi lagi di sini, kemudian nempel lagi primer lagi, dipanjang lagi, terus begitu hingga kemudian akhirnya sequence atau fragmen DNA tersebut terreplikasi dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kegiatan mendiagnosis virus tanaman dengan PCR itu ada banyak. Jadi, artinya mendeteksi virus di dalam tubuh tanaman, kegiatan itu sendiri menggunakan PCR, itu manfaatnya bisa sangat banyak sekali. Ini bisa jadi topik untuk penelitian skripsi juga bisa. Jadi, hanya dengan melakukan diagnosis virus pada tanaman, menggunakan PCR, itu bisa menghasilkan banyak sekali judul atau topik penelitian ya, atau banyak sekali manfaatnya. Yang nomor 1, screening plasma nutfah. Misal, kita ingin mencari apakah ada gen-gen yang punya sifat tahan terhadap virus tertentu pada tanaman pepaya. Kemudian, kita punya nih plasma nutfah, pepaya-pepaya yang ada di Indonesia, ditanam nih ya, di kebun yang sangat luas. Pepaya apa aja ada di sana. Nah, kita bisa kemudian mendeteksi keberadaan gen tersebut dengan melakukan PCR terhadap pepaya-pepaya itu satu persatu. Sehingga nanti kita tahu ternyata pepaya jenis ini punya gen ketahanan tersebut. Gitu. Berikutnya survei lapangan untuk menentukan kejadian virus dan distribusi geografis. Misalnya gini, kita penelitian apakah di daerah kita ini virusnya ada atau tidak. Kalau ada, parah atau tidak parah. Menyebarnya luas atau tidak. Mungkin tidak, virus itu menyerang dataran tinggi saja, tidak menyerang dataran rendah. Ya, jika atau sebaliknya, menyerang yang dataran rendah tidak menyerang dataran tinggi. Dari mana kita tahu? Pertama dari gejala ya. Setelah dari gejala nanti kita akan pastikan apakah benar virus yang kita maksud dengan melakukan PCR. Yang ketiga, menyediakan bahan tanam bebas virus. Ya, misal teman-teman membibit tanaman pepaya, membibit tanaman padi, membibit tanaman cabai ya, itu kan dibibit dulu ya. Sebelum ditanam kan teman-teman ingin menanam tanaman yang bebas virus dong. Anda tidak ingin menanam tanaman yang sudah membawa virus ya. Maka tanaman yang Anda bibit itu sebelum dirilis dan sebelum ditanam bisa diuji. Ya, disampling, dilakukan PCR karena kadang di usia bibit
gejala-gejala itu belum nampak, walaupun sudah membawa virus. Jadi bisa kita lakukan dengan PCR juga. Misal nih, kan teman-teman lihat tuh ya, kalau petani nanam cabai itu biasanya petani akan beli bibit cabai ya dari petani pembibitan. Ya, kalau teman-teman sering jalan-jalan ke Dieng dan ke beberapa tempat, dan teman-teman melewati petani-petani yang membibit cabai dalam jumlah besar tuh dalam rumah-rumah plastik gitu. Nanti itu kan dibeli oleh petani-petani yang akan tanam cabai. Pernah belum kita coba misalnya sehat-sehat nggak sih sebetulnya tanaman-tanaman cabai di pembibitan itu? Coba disampling, diambil beberapa, kemudian diuji PCR, dideteksi keberadaan virus-virus patogen pada tanaman cabai. Nah, kemudian jika hasilnya misalnya beberapa terinfeksi, padahal kalau dilihat tadi ya sebelum di PCR, tanaman sampelnya itu sehat. Nah, artinya apa? Waspada, kita harus waspada, memberitahukan pada petani bahwa sebetulnya bisa saja tanaman-tanaman bibit itu walaupun sehat tapi mengandung penyakit. Agar apa? Agar para petani yang membibit melakukan tindakan preventif yang lebih baik lagi gitu. Atau jika hasilnya kemudian negatif ya, bibit-bibit itu kemudian dibawa dengan mobil-mobil box terbuka gitu kan. Di jalan mungkin tidak terjadi proses infeksi. Kalau misal nanti misal gini, jadi model penelitiannya gini. Misal di satu tempat pembibitan gitu ya, akan diangkut dengan mobil box 1000 tanaman dari bedeng A gitu ya. Ini bedeng A ini udah dibeli gitu misalnya. Ada 1000 tanaman mau diangkut. Sebelum Anda angkut, Anda sampling. Anda ambil 10 tanaman nih. Sebelum diangkut ke mobil ya, masih ada di bedeng. 10 Anda nilai sehat ya. Anda nilai sehat, kemudian Anda PCR. Nanti di jalan, kan mau yang satu bedeng itu ya masih 1000 dikurangin 10, naik ke mobil ya. Naik ke mobil, diangkut, nggak tahu sampai mana, diangkut. Nah, sampailah di tujuan. Sampai di tujuan diturunkan. Diturunkan, Anda ambil lagi 10. Ambil lagi 10. Setelah itu kan nanti dalam waktu segera, mungkin 1 hari, 2 hari, akan ditanam oleh petani yang beli ya. Ditanam, setelah ditanam 1 minggu, ada 1000 tanaman dikurangi 20 tadi ya, Anda sampling lagi, ambil 10 lagi. Dari situ Anda nanti bisa dapat data sebetulnya virus yang menyerang tanaman cabai itu munculnya di mana? Apakah sudah muncul dari pembibitan dan terbawa hingga penanaman? Apakah di pembibitan itu bebas ternyata muncul saat transportasi? Atau sudah bebas hingga transportasi ternyata munculnya ada di lahan. Selama ini kan kita pikir munculnya ada di lahan gitu ya. Dan kita melakukan pengolahan di sana. Kalau ternyata sudah terbawa dari pembibitan, berarti kan keliru selama ini usaha kita untuk melakukan pengendalian, ya. Kita melakukan pengendalian begitu mahal, begitu susah payah, ternyata bibit yang kita datangkan sudah bawa masalah gitu ya. Jadi penelitian ini bisa dibuat dengan arah seperti itu. Itu yang tadi nomor 3. Nomor 4, karantina jelas. Karantina punya tugas untuk mencegah masuk dan menyebarnya serta keluarnya virus-virus patogen berbahaya ke negara kita ataupun keluar. Maka karantina harus bisa mendeteksi, salah satu kegiatan deteksinya dengan PCR. Nomor 5, deteksi infeksi campuran. Jadi kita tahu bagaimana tungro ternyata diinfeksi oleh 2 virus, disebabkan oleh 2 virus. Dari mana kita tahu? Dari PCR ya, ternyata ada dua-duanya di dalamnya. Bagaimana jika ada tanaman sehat kita infeksi oleh salah satu virus? Yang Bacilliform aja, yang spherical saja, dan kita infeksi dengan keduanya. Bisa nggak punya hasil yang berbeda? Gitu ya. Apakah yang diinfeksi salah satu tetap sehat? Berarti yang sakit hanya jika diinfeksi oleh kedua virus atau bagaimana? Nah, itu maksudnya dari kegiatan nomor 5. Manfaat nomor 6 adalah analisis distribusi virus di jaringan tanaman yang berbeda.
sebenarnya kalau ada tanaman kena virus, virusnya itu paling banyak ada di mana sih gitu. Apakah ada di batang, apakah di daun, apakah ada di ujung-ujung titik pertumbuhan, di buah, di bunga dan sebagainya. Ada di mana sih gitu. Ini penting untuk kemudian kita kalau ingin melakukan kultur jaringan agar tidak terikut partikel virus, maka kultur jaringannya kita lakukan diambil dari bagian tanaman yang tidak mengandung virus. Gitu. Nomor 6. Nomor 7, identifikasi tanaman inang alternatif termasuk gulma. Nah, ini cukup menarik. Ketika tanaman cabai tadi atau tanaman padi itu kita panen, itu kan virusnya nggak punya inang ya, karena inangnya kita panen ya, cabainya dipanen, padinya dipanen gitu ya. Tapi mungkin nggak ya virus-virus itu bertahan hidup di gulma? Gulma-gulma yang ada di pematang, gulma-gulma yang ada di pinggir jalan, gitu. Sehingga nanti ketika kita tanam padi lagi atau kita tanam cabai lagi, virusnya muncul kembali karena dibawa apit dari gulma ke tanaman budidaya. Mungkin nggak begitu. Nah, ini menarik nih. Gulma apa yang bisa menjadi inang alternatif, misalnya TMV, misalnya virus tungro atau virus-virus keriting kuning di cabai gitu ya. Sehingga kalau kita mau tanam, kita waspada ya, harus betul-betul gulma-gulma itu yang ada mungkin di pinggir jalan, di pinggir pematang, juga harus kita bersihkan. Karena ternyata bisa untuk inang alternatif. Nah, gulma apa lagi nih yang bisa jadi inang alternatif? Pada tanaman lain, ada nggak kasus-kasus serupa seperti itu? Dan berapa lama virus ini bisa berada di gulma-gulma itu? Nomor 8, evaluasi ketahanan tanaman terhadap virus. Evaluasi itu artinya tanaman ini benar-benar tahan, dalam arti virusnya tidak bisa menginfeksi, atau virusnya ada di dalam tapi tidak menunjukkan gejala nih. Gimana bedainnya? Kita lihat ya, kalau ketika tanaman sama-sama tidak bergejala, jika ternyata partikel virusnya banyak di dalamnya setelah kita deteksi dengan PCR, artinya virus itu bisa bereplikasi di dalam tanaman, tapi tanamannya toleran, jadi tanamannya bisa menahan agar tidak terjadi gejala yang merugikan gitu ya. Atau jika kemudian tanamannya sehat dan partikel virusnya tidak ada, artinya apa? Artinya tanaman itu betul-betul tahan dan bisa mencegah infeksi virus, apalagi replikasi virus di dalam. Yang bahaya tadi tanaman toleran itu. Tanaman yang bisa menjadi tempat replikasi, tapi tidak muncul gejala. Kenapa? Karena kita bisa tertipu ya, tanaman itu tetap ada di lahan dan kemudian bisa menulari tanaman lain. Hal itu yang tadi terjadi di gulma. Nomor 9, analisis penularan virus oleh serangga vektor. Tadi ditularkan oleh apit ya. Nah, selain apit, ada nggak ya serangga lain yang mungkin bisa menyebabkan atau menularkan virus? Gitu. Dari mana kita tahu ya? Kita PCR aja serangganya. Nah, begitu ya. Mungkin nggak sih serangga-serangga predator itu secara tidak sengaja membawa partikel virus? Nah, itu serangga baik ya selama ini. Mungkin tidak sih serangga polinator secara tidak sengaja membawa virus gitu. Jika mungkin berarti vektor dong. Nah, gimana mengetahui serangga apa yang menjadi vektor? Kita bisa PCR serangganya untuk mendeteksi keberadaan virus di dalamnya. Tidak hanya itu, berapa lama ya virusnya berada di dalam tubuh serangga? Bisa kita cek. Serangga yang sama-sama makan di tanaman yang terinfeksi, kemudian kita kandangin gitu ya. Kita cek, kita coba beberapa, kita tes PCR sekarang. Masih ada nggak virusnya? Oh, ada. Beberapa kita coba 2 hari lagi, beberapa kita coba 1 minggu. Masih bertahan atau tidak di tubuh serangga vektor. Nah, gitu ya. Jadi ada banyak manfaat yang bisa kita gunakan hanya dengan seandainya kita mampu mendiagnosis virus dengan teknik PCR. Dan ini juga bisa jadi topik penelitian teman-teman ke depan jika ingin mengambil bioteknologi. Nah, tadi kita juga sudah bicara tentang primer ya. Primer adalah yang membatasi fragmen DNA mana yang akan di PCR. Ada primer yang membatasi di depan dan ada yang di akhir. Sehingga peran primer ini sangat penting dalam proses PCR. Jika primernya ngawur, maka yang direplikasi juga keliru, maka hasil yang muncul juga akan
buruk begitu ya. Nah, primer itu bentuknya adalah berupa nukleotida juga, artinya dia bentuknya ATGC gitu juga, tapi pendek ya, oligonukleotida pendek hanya kurang lebih 20 nukleotida yang nanti akan cocok dengan ujung awal dari fragmen DNA yang mau direplikasi dan ujung akhir. Nah, primer itu ada beberapa jenis, kemudian kita namai dengan primer spesifik dan primer universal. Primer spesifik itu jika mampu hanya mendeteksi satu spesies atau satu strain. Jadi sangat spesifik. Primer untuk virus tungro RTBV, primer untuk RTSV. Ya udah, sangat spesifik hanya untuk satu spesies atau bahkan strain ya di bawahnya spesies. Nah, kemudian ada lagi yang disebut primer universal. Primer universal ini primer yang bisa mendeteksi untuk organisme antar spesies yang lebih besar. Misalnya primer universal genus tertentu, di genus atau familia tertentu. Jadi tidak spesifik pada sebuah spesies. Nah, yang penting tadi dalam primer adalah primer itu harus bisa nempel pada sequence target yang kita harapkan. Ya, nggak boleh nempel ke selain yang jadi target kita. Kalau dia error menempel ke tempat yang bukan target, itu bisa menyebabkan positif yang palsu, ya, kekeliruan, error, gitu ya. Misal primer yang dipakai untuk mendeteksi virus corona COVID-19. Jika primernya itu bisa nempel ke virus lain, ke bakteri lain, maka akan terjadi hasil positif yang keliru ya, hasil positif yang salah. Jadi Anda yang harusnya sehat dikira positif, itu padahal sebab primernya menempel tidak pada target yang kita harapkan. Sama halnya juga dengan jika primernya tidak mampu menempel pada coronavirus. Nah, maka hasilnya akan negatif, tapi negatif yang error atau negatif yang salah. Selain primer yang juga penting untuk dioptimasi, di sini diceritakan adalah materi genetik dari virusnya ya, yang diambil dari tanaman padi. Jadi walaupun primernya baik, jika kemudian DNA RNA-nya tidak bisa diekstraksi dengan baik, maka akan gagal juga proses deteksinya. Kegiatan ekstraksi DNA dan RNA ini jadi menjadi penting ya untuk mendapatkan sediaan atau DNA, RNA murni terbebas dari komponen virus atau komponen tanaman lainnya. Aplikasi PCR itu bisa dihambat oleh inhibitor yang ada di dalam tanaman. Karena itu diharapkan ekstraksi DNA-nya bisa menghasilkan DNA atau RNA yang murni. Nah, ada 3 langkah utama dalam PCR. Yang pertama adalah pemisahan atau denaturasi DNA target, penempelan primer spesifik, dan pemanjangan atau ekstensi primer menggunakan DNA polimerase. Langkah itu kemudian diulang 30 hingga 45 kali sehingga menghasilkan sejumlah fragmen DNA dengan ukuran tertentu. Ini yang tadi kita bahas ya. Jadi proses pertama itu disebut denaturasi. Nomor 1 itu kelihatannya ada bulatan nomor 1, yaitu proses pemisahan dari yang semula DNA itu double stranded menjadi masing-masing single stranded. Agar terjadi nomor 2, nulling ya. Teman-teman juga bisa lihat bahwa denaturasi ini berjalan pada suhu yang tinggi. Setelah sampai suhu ini, DNA-nya misah menjadi seperti ini, kemudian masuk suhunya diturunkan menjadi 68 sehingga primernya akan menempel atau terjadi proses annealing. Kalau udah nempel, suhunya naikin lagi tapi jangan sampai 94 96,
berhenti di 72 aja agar terjadi proses elongasi karena enzim polimerasenya berfungsi. Nah, kalau sudah menjadi double seperti ini lagi, maka suhunya dikembalikan lagi ke suhu 94 agar terjadi proses pemisahan lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi di sini kita menggunakan template atau DNA yang kita gunakan adalah DNA yang double stranded ya. Sedangkan ternyata RTSV atau Restung-Rowe spherical virus yang tadi RNA tadi ternyata merupakan RNA yang single stranded. Maka berikutnya harus dilakukan kegiatan yang disebut dengan RT-PCR atau reverse transkriptase PCR, yaitu DNA yang single dicarikan atau dibuatkan pasangan sehingga dia menjadi DNA yang double stranded RNA atau RNA yang double stranded. Sehingga nantinya double stranded RNA itu bisa digunakan sebagai template untuk kegiatan PCR. Oke, sebentar. Oke, keliru ya. Jadi RNA milik RTSV, gitu ya. Materi genetik mirip RTSV itu adalah RNA. RNA yang double stranded. Jadi dia udah double stranded, tapi RNA. Nah, sorry yang tadi saya keliru. Yang RNA. Nah, karena kemudian yang kita gunakan dalam PCR itu adalah DNA, maka RNA ini harus diubah terlebih dahulu dalam kegiatan disebut reverse transkriptase PCR untuk merubah RNA ini menjadi DNA. Gitu ya. Karena yang kemudian nanti kita pakai itu DNA. Jadi, kalau ini adalah RNA, ini ya. Ini RNA yang memiliki urasil ya. Maka diubah dulu menjadi DNA. Ya, ini dengan merubah semua urasil menjadi timin. Nah, kegiatannya itu disebut sebagai RT-PCR atau reverse transkriptase PCR. Gitu ya. Nah, itu yang benar. Nah, karena ada dua virus yang menyebabkan tungro, berarti harus dilakukan 2 kali deteksi pada tanaman padi ya. Pertama untuk mendeteksi RTSV, kedua untuk mendeteksi RTBV. Nah, ada satu modifikasi dari kegiatan PCR. Kalau yang tadi kita belajar modifikasi yang ini bukan modifikasi PCR. Ini modifikasi PCR untuk melakukan reverse transkriptase PCR. Jadi merubah RNA jadi DNA karena kebutuhannya begitu. Sekarang kita membuat efisiensi nih. Jadi agar tidak perlu melakukan 2 kali PCR. Bagaimana jika RTSV dan RTBV yang masing-masing ini punya primernya sendiri-sendiri ya. RTSV punya primer sendiri, RTBV punya primer sendiri. Karena itu harus dilakukan 2 kali PCR sebetulnya. Bagaimana jika kita buat lebih efisien, yaitu dengan melakukan PCR hanya 1 kali. Jadi dalam reaksi itu, dalam tubnya itu kita masukkan primer untuk RTSV dan juga primer untuk RTBV jadi 1. Itu yang kemudian disebut sebagai multiplex PCR. Jadi melakukan kombinasi beberapa pasang primer PCR dalam satu reaksi yang sama. Jadi bareng. Untuk mengaplikasi daerah target yang berbeda. Gitu ya. Atau virus yang berbeda sehingga lebih hemat waktu dan lebih hemat bahan-bahan yang digunakan, bahan-bahan reaksi yang digunakan. Nah, proses ini kemudian terakhir akan membuat deteksi virus tungro yaitu RTSV dan RTBV menjadi lebih efisien
karena bisa dilakukan dalam satu kali kegiatan reaksi PCR. Gitu. Sekian materi minggu ini. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan di forum chat, forum Sepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.